Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah online, mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa, ya, dalam perkuliahan online ini. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ke-7 ini adalah tes keterampilan berbicara. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tes keterampilan yang lain, ya. Saat ini kita akan bahas tentang tes keterampilan berbicara. Baik, saya akan awali dengan pengertian apa yang dimaksud dengan tes kemampuan berbicara itu. Jadi, kemampuan berbicara ini adalah merupakan kompetensi bahasa yang bersifat aktif produktif, ya. Jadi salah satu keterampilan atau kompetensi bahasa yang bersifat aktif produktif adalah kemampuan berbicara. Jadi tes kemampuan berbicara ini merupakan sebuah tes yang menuntut peserta uji untuk berunjuk kerja bahasa. Jadi karena kita tahu bahwa tadi kompetensi bahasanya ini adalah bersifat aktif produktif, tentu ketika kita akan mengujikan, ya, kepada peserta uji ini, yang kita tuntut adalah unjuk kerja bahasanya. Jadi dalam tes kemampuan berbicara ini, peserta uji harus diberi kesempatan untuk berunjuk kerja bahasa. Kemudian dia berpraktek berbahasa. Dan bukan hanya itu, bukan hanya bahasanya yang diuji, tetapi juga pengetahuan tentang dunia. Itu yang harus diuji dalam yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah penuturan. Jadi ketika kita menguji berbicara peserta didik atau peserta uji itu, kita bukan hanya sekedar melihat apakah peserta uji bisa berbicara atau tidak gitu, atau bisa mengucapkan kalimat-kalimat atau tidak, bukan hanya sekadar itu, tetapi lebih daripada itu juga kita menguji kemampuannya, ya, mengetahui tentang masalah-masalah yang memang sedang menjadi pokok bahasan materi yang dikembangkan, seperti itu. Kita lanjutkan, apa saja bentuk-bentuk tugas kompetensi berbicara itu. Ada beberapa yang nanti akan kita bahas lebih detail mengenai bagaimana kita melakukan tes, ya, berbicara, kompetensi berbicara ini. Yang pertama adalah berbicara berdasarkan gambar. Nah, dalam hal ini guru, ya, memberikan gambar-gambar kepada peserta didik, kemudian peserta didiknya itu merespon dengan berbicara, ya, dengan berbicara. Apakah dia bercerita atau mengungkapkan gambar dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi berbicara berdasarkan gambar. Nah, berbicara berdasarkan gambar ini ada dua, ada gambar objek dan ada gambar cerita. Saya akan kasih contoh bagaimana untuk gambar objek. Ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh gambar objek. Jadi, misalnya ini kita tampilkan kepada peserta didik, ada 4 gambar ini. Peserta didik atau peserta uji, kita persilakan untuk memilih salah satu gambar yang menarik menurut mereka. Kemudian mereka mengungkapkan apa yang dilihat itu dengan lisan atau dengan berbicara. Misalnya peserta uji memilih gambar nomor 1 ini tentang pemandangan ini misalnya. Nah, bagaimana dia berbicara tentang pantai itu, ya, yang ada pohon kelapanya dan lain sebagainya. Itu dia berbicara tentang apa yang dilihat. Demikian juga kalau dia memilih gambar nomor 2 ini, misalnya pesawat terbang ini, seperti itu. Nah, dia berbicara tentang pesawat terbang. Dan
gambar-gambar yang lain. Nah, jadi ini adalah gambar sebagai alat perangsang ya untuk peserta didik di dalam berbicara. Oke, ini contoh yang gambar objek ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang namanya gambar cerita. Nah, saya kasih contoh untuk yang gambar cerita ini. Nah, ini contohnya. Jadi diberikan kepada peserta didik itu atau peserta uji itu satu gambar seperti ini. Nah, kemudian tugas untuk peserta uji atau peserta didik, dia menceritakan gambar-gambar ini, hubungan antara satu gambar dengan gambar yang lain, sehingga ini menjadi satu cerita. Nah, di sini yang dinilai tentu ya bagaimana peserta uji itu dapat mengungkapkan secara lisan ya dengan berbicara gambar-gambar di atas ini, gambar-gambar yang tertera ini, kemudian bagaimana hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain ya sehingga itu menjadi sebuah cerita. Ya, dimulai misalnya dia melihat orang yang baru bangun, kemudian mandi, makan, ya dan lain sebagainya itu dia bercerita di situ. Nah, inilah contoh ya berbicara dengan rangsangan gambar cerita. Nah, berikutnya tugas yang juga bisa kita berikan kepada peserta uji itu berbicara berdasarkan rangsangan suara. Kalau tadi rangsangannya adalah gambar, ya, sekarang rangsangannya adalah suara. Apa contohnya? Misalnya diperdengarkan kepada peserta didik itu, katakan sebuah berita, ya, yang direkam dari berita radio misalnya, contoh direkam, kemudian diperdengarkan kepada peserta uji. Nah, dari apa yang didengar itu, kemudian peserta uji mengungkapkan kembali, ya, atau berbicara atau mengungkapkan secara lisan apa yang didengarnya tadi itu. Nah, itu juga merupakan berbicara yang berdasarkan rangsangan suara. Atau kita berikan kepada peserta uji itu misalnya rekaman sandiwara radio misalnya. Ya. Setelah itu, setelah mereka mendengar rekaman sandiwara radio tadi, ya mereka mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri, dengan lisan. Nah, itu artinya kita menuntut ya bagaimana peserta didik itu bisa mengungkapkan kembali ya apa yang didengar ya secara lisan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilai ya. Nah, tentu ada satu teori yang untuk penilaian ini kita menggunakan yang namanya rubrik. Saya akan kasih contoh bagaimana rubrik tentang bercerita yang berdasarkan rangsangan suara itu. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, ini. Ini adalah contoh dari rubrik penilaian berbicara yang berdasarkan rangsangan suara. Nah, jadi tadi misalnya peserta uji itu sudah menceritakan kembali, ya, dia berbicara tentang apa yang didengar, maka guru itu memperhatikan apa yang diucapkan oleh peserta uji itu, kemudian menilainya. Dari apa yang dinilai? Pertama, kesesuaian isi pembicaraan. Artinya, apakah yang didengar tadi itu sesuai nggak dengan yang diucapkan oleh peserta uji itu? Nah, ini nilainya, rentangannya, ini ada tingkat capaiannya, kinerjanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau baik sekali tentu 5, ya poinnya. Kalau yang jelek sekali tentu 1. Nah, ini diantaranya ada 2, 3, dan 4. Demikian yang kedua tentang ketepatan logika urutan cerita.
apakah yang didengar tadi itu, ya, yang didengarkan oleh peserta uji tadi, ketika dia mengungkap kembali, urutan-urutannya apakah sudah sesuai? Seperti itu. Demikian juga ketepatan makna, keseluruhan cerita, apa yang didengar tadi, bisa nggak diungkapkan kembali? Demikian juga tentang ketepatan katanya, ketepatan kalimat, serta kelancaran. Bagaimana peserta uji itu mengungkapkan lancar atau tergagap-gagap atau bagaimana. Ini bisa diterjemahkan dalam tingkat capaian angka 1 sampai angka 5. 1 yang paling rendah, 5 tentu yang paling tinggi. Nah, akhirnya nanti dijumlahkan berapa skor yang didapatkan oleh anak tersebut. Setelah dapat skornya, maka nanti baru diterjemahkan dalam nilai. Ya. Misalnya dari keseluruhan ini dia skornya misalnya katakan mendapat 25 misalnya. Nah, nanti dari 25 itu dikonversi. 25 menjadi nilai apa? Apa menjadi nilai 8 atau menjadi nilai 7 ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini rubrik tentang penilaian dari rangsangan suara. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara berdasarkan rangsangan gambar dan suara, atau yang biasa kita kenal dengan audiovisual. Itu juga sama. Jadi caranya bagaimana kepada peserta didik atau peserta uji dikasih ya melihat gambar dan suara. Ya tentu di sini adalah semacam audiovisual. Ya, mereka menyaksikan. Nah setelah itu mereka mengungkapkan apa yang terlihat dalam gambar dan suara tersebut. Nah sama di situ juga nanti diberikan rubrik yang kira-kira dapat merangkum menilai tentang rangsangan gambar dan suara tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tugas merupakan bercerita. Bercerita ini memang pada hakikatnya sama seperti yang tentang berbicara berdasarkan gambar, rangsangan suara, dan rangsangan gambar dan suara. Tetapi untuk bercerita ini lebih luas lagi. Sebagai contoh, ya, bercerita itu misalnya mengungkapkan kembali tentang cerpen yang telah dibaca misalnya. Itu. Jadi kepada peserta didik itu diberikan dulu rangsangan, yaitu membaca sebuah cerpen misalnya. Nah, dari membaca sebuah cerpen itu dia bercerita. Atau dirangsang dari misalnya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi peserta uji. Contoh, misalnya peserta uji pernah melakukan satu kunjungan, katakanlah kunjungan ke museum misalnya. Nah, dari hasil kunjungan ke museum itu dia bercerita tentang hasil kunjungannya. Nah, itu juga yang namanya bercerita. Nah, di situ pun sama, ya. Kita menilainya dengan kita membuat rubrik. Nah, ini contoh, saya kasih contoh rubrik. Nah, ini rubrik penilaian bercerita. Ya. Misalnya dilihat kesesuaian isi ceritanya, ya, dengan kalau misalnya tadi dengan pengalaman ya dengan berdasarkan pengalamannya. Kalau berdasarkan hasil membaca sebuah buku cerpen misalnya, ya ada nggak kesesuaian ceritanya dengan hasil dia membaca buku tersebut gitu. Kemudian ketepatan penunjukan detail ceritanya. Nah, apakah ketika dia bercerita detail sesuai dengan yang dialami atau yang dia baca? Nah itu. Kemudian ketepatan logika ceritanya juga dilihat. Ketepatan makna keseluruhan cerita, ketepatan kata, kalimat, dan kelancaran. Ini juga semua dilihat. Rentangannya sama, 1 sampai 5. 1 yang paling rendah, 5 yang paling tinggi. Kemudian dilihat, dijumlahkan skornya, dan skornya diterjemahkan nanti dikonversi ke dalam sebuah nilai. Nah, ini contoh rubrik penilaian bercerita. Nah, kemudian
yang berikutnya adalah bentuk tugas wawancara. Nah, wawancara ini adalah satu bentuk ya kita menilai tentang berbicara peserta ujian atau peserta didik. Caranya bagaimana? Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik itu, kemudian peserta didik menjawab apa yang kita tanya. Nah, di sini juga nanti tentunya menggunakan rubrik. Ya, kita melihat. Nah, jadi apa yang kita tanya, diwawancarai peserta didik itu dia menjawab. Atau variasi lain kita variasikan, bukannya guru yang bertanya. Misalnya ya kita pasangkan murid itu satu atau sebagai pewawancaranya gitu. Kemudian beberapa peserta didik yang lain atau peserta uji yang lain sebagai orang yang diwawancarai. Gitu. Nah, dia ditampilkan di sana. Kemudian dikasih temanya. Ya, tentang apa, misal seperti itu. Nah, nanti bagaimana peserta didik yang mewawancarai dan bagaimana jawaban dari peserta didik yang lain. Nah, itu diamati oleh guru. Ya, bagaimana proses terjadinya wawancara tersebut. Nah, ini juga harus untuk menilainya, ya kita harus perlu rubrik yang harus dibuat sehingga kita bisa menilai masing-masing peserta didik itu berapa skornya yang didapati. Nah, rubrik itu harus dibuat. Nah, yang berikutnya adalah tugas berdiskusi dan berdebat. Nah, ini menarik, ya. Dan ini tingkatannya sudah makin tinggi itu. Kalau wawancara tadi hanya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, tapi kalau berdiskusi atau berdebat, ini tingkatannya sudah lebih tinggi. Ya. Bahkan sekarang itu sudah banyak kaitan berdebat itu dilombakan gitu kan. Ada lomba debat gitu. Nah, itu merupakan satu juga bisa menilai tentang berbicara siswa. Nah, kemampuan berbicara di sana, debat. Nah, itu tadi seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa yang dinilai itu bukan hanya sekadar dia bisa berbicaranya, tetapi bisa mengungkapkan apa yang ada di di isi kepalanya, kemudian dia bisa berargumentasi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan keterampilan berbicara itu bukannya hanya melihat anak didik bisa bicara atau tidak gitu. Ya, kalau hanya itu yang dilihat ya semua anak didik pasti bisa bicara gitu kan. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya menyuarakan kalimat-kalimat atau kata-kata, tetapi yaitu tadi. Nah, ini contoh berdiskusi ini. Nah, berdiskusi kita bisa lakukan. Misalnya katakanlah kita buat kelompok-kelompok diskusi kecil, diskusi kelompok, ya. Nah, mereka diberikan tema-tema diskusinya, mereka berdiskusi, guru memperhatikan dan menilai satu persatu. Nah, ini juga perlu rubrik. Demikian juga berdebat, begitu. Ada beberapa peserta didik, ya, kemudian dikasih tema, kemudian mereka berdebat. Nah, guru memperhatikan prosesnya dan memberikan penilaian, tentu dengan rubrik. Saya kasih contoh, misalnya rubriknya ini. Ya, nah, ini contohnya. Ini contoh rubrik penilaian berdiskusi dan berdebat. Misalnya yang dinilai adalah keakuratan dan keaslian gagasan. Nah, ketika dia berdiskusi, dia berargumentasi, apakah itu keaslian gagasannya itu bukannya meniru atau mencontek dari gagasan orang lain. Nah, ini juga perlu dilihat. Kemudian kemampuan berargumentasi. Ketika dia berdebat, apakah dia misalnya menjawabnya asbun saja gitu, asal bunyi gitu, atau memang dia mendebatnya dengan argumen yang kuat misalnya. Itu dilihat. Nah, dinilai. Satu yang paling lemah, kemudian 5, nilai 5 itu yang paling kuat. Itu rentangannya 1 juga sampai 5. Kemudian dilihat lagi tentang keruntunan penyampaian gagasan. Ketika dia berdiskusi, runtun nggak dia menyampaikan gagasan itu misalnya. Kemudian tentang pemahaman, tentang tema yang diberikan. Apakah dia mendalami masalah tema yang diberikan itu asal
atau nggak ngerti apa-apa dia tentang itu gitu kan, kelihatan ketika dia berbicara di sana tentang pemahamannya. Kemudian tentang ketepatan kata, ketepatan kalimat, ya, ketepatan style penuturan. Ini juga menjadi apa namanya itu, menjadi penilaian. Dan yang terakhir tentang kelancarannya. Nah, ini semuanya masing-masing peserta didik dinilai, diberi skor, setelah dapat skornya kembali diterjemahkan dalam nilai. Nah, itu cara menilai tentang berdiskusi atau berdebat, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk berpidato. Nah, berpidato itu macam-macam, misalnya berpidato di depan kelas, ya, dia berceramah gitu, apakah bentuknya ceramah atau pidato umum atau ya silakan saja. Intinya kalau berpidato itu kan dia hanya satu arah. Berbeda dengan diskusi atau debat, itu dua arah gitu. Ya, tapi kalau berpidato itu dia hanya satu arah. Ya, yang mengungkapkan saja ide-idenya. Tergantung temanya. Apakah isi pidatonya itu ceramah agama misalnya, atau berpidato hal-hal yang lain. Atau juga ketika memberikan pengarahan. Misalnya kepala sekolah ketika dalam upacara itu kan ada memberikan pengarahan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga merupakan ungkapan-ungkapan yang bisa dilihat. Dan kesemuanya itu juga harus ada yang namanya rubriknya. Harus dibuat rubriknya. Apakah rubriknya itu bisa merekam ya dari apa yang ada di sana. Nah, ini semua tentunya dilakukan oleh para mahasiswa ya supaya bisa melihat ya serta menilai masing-masing tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi itu ya tentang bentuk-bentuk tugas kompetensi berbicara. Jadi itu para mahasiswa sekalian ya contoh-contoh atau katakanlah model-model tugas yang bisa diberikan kepada peserta didik ya, dalam rangka melakukan tugas kompetensi berbicara. Nah, akhirnya saya akan memberikan tugas kepada para mahasiswa ya untuk pertemuan ini. Tugasnya adalah ini ada beberapa yang tidak saya berikan contoh contoh rubriknya, yaitu berbicara berdasarkan rangsangan gambar, kemudian wawancara dan berpidato. Nah, sengaja ini tidak saya beri contoh karena ini akan saya tugaskan kepada Anda semua. Ya, jadi tugas Anda adalah membuat contoh tugas dan rubrik ya untuk penilaian berbicara berdasarkan rangsangan gambar dan suara, kemudian berdasarkan wawancara dan berdasarkan berpidato. Jadi yang Anda buat adalah pertama buat tugasnya ya apa yang diberikan kepada peserta uji, kemudian buat rubriknya. Dan ingat antara tugas dengan rubrik itu harus nyambung ya. Jangan nanti tugasnya kemana, rubriknya yang ditanya tuh apa gitu, nggak nyambung. Harus ya. Jadi apa yang ada dalam rubrik itu adalah dinilai tentang apa yang ditugaskan kepada peserta uji atau peserta didik. Jadi itu ada 3, yaitu membuat tugas dan rubrik tentang berbicara berdasarkan rangsangan gambar, yang kedua berdasarkan wawancara, dan yang ketiga berdasarkan berpidato. Mudah-mudahan kalau ini Anda lakukan dengan baik, Anda lebih dapat memahami tentang bagaimana cara kita menguji atau mengetes ya, melakukan tes ya, menguji tentang kemampuan peserta uji mengenai kemahiran berbicaranya. Sekian yang bisa saya berikan untuk pengantar mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa kali ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami dan silakan melaksanakan
tugas-tugas yang diberikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.